Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang macam kondisi darurat. Kemarin sudah Ibu berikan materi tentang pengendalian kondisi darurat. Dan sekarang kita akan membahas tentang kondisi darurat apa saja yang kemungkinan terjadi di sebuah perusahaan atau di tempat kerja kita nanti. Perlu diperhatikan bahwa kondisi darurat adalah kondisi yang tidak diinginkan atau tidak diprediksi. Itu tidak bisa diprediksi. Kita tidak bisa memprediksi bahwa tempat kerja kita besok akan kebakaran loh. Tempat kerja kita 1 bulan lagi akan kebakaran. Kemudian mungkin besok akan terjadi gempa. Seperti itu. Jadi kondisi darurat adalah kondisi di mana sesuatu yang tidak diinginkan, tidak bisa diprediksi, seperti itu. Kemudian yang pertama, contoh dari kondisi darurat yang kemungkinan terjadi di tempat kerja. Yang pertama adalah kebakaran atau ledakan. Bisa dilihat di depan ya, gambarnya itu adalah gambar sebuah apar. Jadi apar ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memadamkan api kebakaran. Kebakaran yang kemungkinan terjadi di ruang kerja, seperti gambar di depan. Tindakan pencegahan kebakaran. Yang pertama adalah pasang dan pelihara detektor asap dan sprinkler yang ada di setiap lantai, tangki gas maupun tangki bahan bakar. Biasanya di setiap ruangan itu pasti ada detektor asapnya. Jadi ketika ada asap, nanti detektornya itu akan berbunyi yang menandakan bahwa telah terjadi kebakaran atau terdapat sumber api di suatu ruangan, seperti itu. Yang kedua, kabel lampu harus berada pada tempat yang benar dan dipelihara. Jadi semua sirkuit kelistrikan harus selalu dipelihara ya. Jadi tidak ada konsleting yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Yang ketiga, pastikan tempat sampah bersih dari buangan kertas. Yang keempat, merokok hanya diperbolehkan pada area tertentu saja. Kemudian saat kebakaran terjadi, resiko kecelakaan yang bisa terjadi atau menimpa pekerja adalah yang pertama luka bakar saat terjadi kebakaran, itu pasti. Yang kedua, terjatuh, tertimpa benda saat terjadi kepanikan. Jadi sebagian besar orang-orang pasti panik dong ketika terjadi kebakaran. Ketika mereka mau keluar dari ruangan sumber api tersebut, pasti mereka berbondong-bondong untuk keluar, untuk berebut duluan, lari duluan, seperti itu, sehingga menyebabkan terjatuh. Kemudian mereka memiliki luka, seperti itu. Kemudian yang ketiga, keracunan karbon dioksida karena asap. Jadi asap kebakaran itu bisa berbahaya bagi tubuh. Makanya ketika terjadi kebakaran, orang-orang itu biasanya menggunakan handuk basah untuk melindungi wajah mereka sehingga tidak keracunan karbon dioksida CO2 dari asap tadi. Kemudian APD yang digunakan, yang pertama adalah masker tight, seperti gambar di depan itu. Jadi itu melindungi paru-paru kita. Jadi ketika kita menghisap udara itu tidak menghisap asapnya. Kemudian bunker fire itu seperti yang di depan. Jadi ketika kita menerobos api kebakaran, itu tubuh kita tidak akan terbakar karena dilindungi oleh bunker fire. Kemudian baju tahan api saat melakukan pemadaman itu jika ada. Jadi beberapa tempat kerja itu ada yang memiliki baju tahan api, sehingga ketika terjadi kebakaran mereka memakai baju itu untuk melindungi badan mereka dari api kebakaran. Kemudian langkah-langkah individu menghadapi kondisi darurat. Yang pertama, jangan panik. Bunyikan alarm kebakaran dengan memecahkan kaca untuk alarm kebakaran. Yang ketiga, padamkan api bila mungkin. Bila tidak mungkin, tekan alarm kebakaran dan bersiap melakukan evakuasi. Yang keempat, pindahkan orang-orang dari tempat kebakaran. Jangan menggunakan lift ya, karena lift itu bisa berhenti sendiri ketika keadaan darurat. Kemudian pakai apar selagi api masih kecil. Jadi apar itu digunakan untuk memadamkan api ketika apinya itu masih kecil, belum besar. Yang keenam, hubungi anggota tim kondisi gawat darurat. Jadi di beberapa tempat kerja itu ada anggota atau tim yang khusus menangani kondisi darurat.
Kemudian yang ketujuh, bila baju terbakar, jatuhkan diri dan berguling-guling. Jadi jangan lari-lari, tapi jatuhkan diri dan berguling-guling untuk memadamkan api yang ada di baju. Kemudian prosedur petugas penanganan kondisi darurat, itu yang pertama, petugas harus memahami panduan penanganan kondisi gawat darurat, kemudian arah pintu darurat, tempat kumpul, titik kumpul, dan berkomunikasi dengan baik. Jadi di beberapa tempat itu pasti ada tanda titik kumpul. Titik kumpul itu adalah titik kumpul ketika terjadi kondisi darurat, pekerja itu langsung lari ke tempat titik kumpul. Titik kumpul ini adalah titik teraman di sekitar perusahaan itu atau tempat kerjanya. Yang kedua, memahami jelas letak dan tata cara memakai alat pemadam api ringan, hidran, sistem alarm dan evakuasi, start, dan lain-lain. Jadi ketika di sebuah perusahaan atau tempat kerja itu biasanya ada simulasi. Mereka beberapa kali melakukan simulasi kondisi darurat. Yang paling sering adalah simulasi ketika terjadi kebakaran. Yang ketiga, pastikan bahwa semua pekerja telah memahami panduan penanganan kondisi darurat. Yang keempat, membawa semua pekerja melalui tangga darurat ke tempat yang aman. Jadi petugas penanganan kondisi darurat itu tugasnya yang keempat adalah membawa semua pekerja itu ke tangga darurat. Yang kelima, memastikan seluruh pegawai dari sektornya meninggalkan tempat bahaya. Ya, itu lakukan absen. Jadi ketika sudah sampai di luar itu mereka harus mengabsen pekerjaannya itu. Yang keenam, mengetahui siapa saja yang membutuhkan bantuan khusus gitu. Jadi biasanya adalah para wanita maupun orang yang sudah umur gitu. Yang kedua adalah kondisi darurat gempa atau tsunami. Ini adalah kondisi darurat yang hanya bisa diprediksi melalui BMKG ya. Kita tidak bisa memprediksi asal-asalan. Apa sih yang harus diperhatikan ketika terjadi kondisi darurat yang dikarenakan gempa dan tsunami? Yang pertama adalah selama terjadi gempa, segera lari ke arah pintu atau bersembunyi di bawah kolong meja. Yang kedua, setelah atau saat terjadi gempa, segera keluar gedung tanpa menggunakan lift dan menuju ke daerah terbuka, jauh dari gedung dan tiang listrik. Yang ketiga, kondisikan agar orang-orang tenang dan mengikuti instruksi evakuasi. Yang keempat, jika lokasi gempa dekat pantai, segera lari ke dataran yang lebih tinggi. Ya, ditakutkan ada tsunami. Kemudian, tindakan penanganannya apa? Yang pertama, mengambil langkah penyelamatan sesuai prosedur situasi darurat. Yakni seperti bersembunyi di bawah kolong meja. Kemudian yang kedua, membunyikan alarm. Yang ketiga, selama guncangan, merunduk dan mencari tempat perlindungan yang aman. Jangan berdiri di dekat jendela yang berkaca, karena itu akan berbahaya. Yang keempat, segera setelah goncangan menjauhi jendela, dinding, dan jaringan listrik. Yang kelima, jangan panik, selalu berkumpul bersama kelompok menuju ke daerah yang aman. Ya, takutnya nanti kalau panik terjatuh lagi. Yang keenam, padamkan aliran listrik. Yang ketujuh, memberikan pertolongan pertama untuk korban. Yang kedelapan, membuat laporan terjadinya gempa bumi atau kerusakan dan korbannya. Seperti ini. Jadi contoh yang benar itu ketika terjadi gempa memungkinkan untuk keluar, itu segera keluar. Tetapi kalau tidak memungkinkan, itu lebih baik berlindung di kolong meja. Ini juga berlindung di kolong meja, jangan di dekat jendela yang berkaca, karena itu akan berbahaya. Kemudian yang selanjutnya, tidak berkerumun seperti yang ada di gambar sebelah kiri. Jadi mereka tetap berada di sekitaran wilayah atau tempat yang roboh karena gempa, karena ditakutkan terjadi gempa lagi atau bisa roboh kembali sehingga akan berbahaya. Lebih baik mereka keluar atau menjauh dari gedung yang roboh. Selanjutnya adalah kondisi darurat yang dikarenakan banjir. Tindakan pencegahannya apa? Pantau ramalan cuaca dan layanan informasi untuk memprediksi akan adanya bahaya banjir, karena di suatu wilayah itu terdapat kemungkinan banjir itu lebih besar gitu. Jadi mereka lebih sering memantau cuaca karena ditakutkan ketika mereka bekerja itu terjadi banjir seperti banjir bandang atau banjir lainnya. Tindakan kondisi daruratnya apa?
Yang pertama, matikan suplai listrik. Jika terjadi banjir, itu segera matikan suplai listrik. Kemudian berkumpul di daerah tinggi dan kering. Ketiga, pindahkan kendaraan jauh dari daerah banjir. Yang keempat, jika harus menceburkan diri ke air, berhati-hatilah dengan sandungan yang ada di dalam air. Takutnya ada paku atau kayu yang tajam yang bisa melukai tubuh kita. Yang kelima, bersihkan anggota badan dengan disinfektan ketika tergores atau tertusuk. Penanganan banjir. Selalu pantau kondisi cuaca ya, dari radio atau televisi. Karena banjir itu bisa datang sewaktu-waktu. Untuk selanjutnya adalah kondisi darurat yang dikarenakan teror bom atau ancaman bom. Tindakan pencegahannya adalah 1. Tetap siaga dan waspada. 2. Perketat penjagaan keamanan dengan memakai pintu gerbang yang cukup baik sebelum memasuki area kerja. Jadi ketika ada pekerja yang datang, itu biasanya ada petugas keamanan yang memang selalu mengecek pekerjanya. Yang ketiga adalah waspada terhadap segala perilaku kendaraan atau bungkusan yang mencurigakan. Jadi ketika ada sebuah bungkusan yang mencurigakan, lebih baik kita memanggil aparat kepolisian gitu. Siapa tahu itu bom. Kemudian yang keempat, tetap tenang ketika menerima ancaman. Jadi jangan langsung panik karena itu bisa berbahaya juga. Tindakan kondisi darurat jika ada bom di tempat kerja itu 1. Jangan panik, tetap tenang gitu. Karena ketika kita panik, kita tidak bisa berpikir. Yang kedua, jangan menyentuh bom. Yang ketiga, segera minta bantuan petugas yang bersangkutan. Yang keempat, segera menjauhi tempat objek lokasi bom. Yang kelima, menghubungi pihak kepolisian. Yang keenam, memasang tanda peringatan jangan mendekat. Yang ketujuh, melakukan upaya penyelamatan dengan memberikan pertolongan pertama atau evakuasi. Seperti ini. Jadi lebih baik menghubungi aparat atau bagian yang berwenang ketika menangani ancaman. Peringatan bagi pekerja bengkel, terutama bengkel otomotif ya. Pertama, berpikirlah dahulu sebelum melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, pikiran harus konsentrasi terhadap apa yang dikerjakan. Jika pikiran sedang terganggu oleh hal-hal yang memang tidak dapat dilupakan, janganlah bekerja. Lebih baik laporkan secara terus terang terhadap pengawas atau instruktur atau pegawai lainnya. Yang ketiga, tidak boleh berkelakar atau bermain-main saat berada di bengkel, karena lelucon tentu saja akan menimbulkan tertawa dan sangat menyenangkan, tetapi lelucon di dalam bengkel mudah sekali berakhir dengan suatu malapetaka, bahkan dapat menimbulkan seorang akan mendapatkan cacat seumur hidup. Jadi berluculah di tempatnya ya. Kemudian yang keempat, pekerja harus betul-betul mengerti penggunaan dan cara menggunakan alat-alat bengkel, terutama alat yang dapat menimbulkan kecelakaan seperti alat angkat, alat pengukur atau tester, kemudian las listrik, las karbit, dan jika masih ragu-ragu, pelajari kembali tentang peralatan. Yang kelima, alat-alat dan benda kerja hendaknya selalu dalam keadaan bersih. Yang keenam, pada waktu bekerja berhubungan dengan kelistrikan, selalu matikan sumber listrik ketika selesai menggunakannya. Yang ketujuh, pelajari tentang tata cara menggunakan apar dan letak penyimpanannya. Yang kedelapan, pelajari sesuai dengan SOP-nya. Yang kesembilan, gunakan buku petunjuk spesifikasi teknis kendaraan dalam melakukan penyetelan jarak, waktu timing, dan lain-lain. Dan setiap merek kendaraan menggunakan spesifikasinya sendiri. Gitu. Demikian materi tentang kondisi darurat. Ibu harap kalian mempelajari hal ini gitu. Karena hal ini memang dianggap sepele, mungkin kalian anggap sepele, tetapi ketika kalian bekerja nanti ini akan menjadi pertolongan buat kalian ketika terjadi suatu kondisi yang tidak diinginkan seperti kondisi darurat gitu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah Ibu akan adakan ujian lisan. Jadi Ibu akan telepon satu-satu kalian mengenai tentang penanganan kondisi darurat. Jadi Ibu harap kalian siap dan kerjakan tugas mandiri 13 ya. Ibu tunggu. Oke, terima kasih.
Selamat siang.